Perkenalkan, nama saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151011032. Jadi, kali ini saya akan memberikan sebuah analisis kasus keamanan dari perspektif pengembangan perangkat lunak. Jadi, studi kasus yang saya pilih adalah kebocoran data aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2021. Kita mulai dari apa itu e-hack dan apa yang terjadi. Aplikasi e-hack atau Electronic Health Alert Card merupakan aplikasi digital buatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan secara masif selama masa pandemi COVID-19, terutama di bandara. Fungsi utamanya adalah mencatat dan memantau status kesehatan perilaku perjalanan, termasuk hasil tes COVID-19 mereka. Pengguna tentu diwajibkan untuk mengisi data pribadi seperti NIK, nama lengkap, dan informasi kesehatan untuk memperoleh akses perjalanan. Namun, sayangnya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi kebocoran besar yang menggemparkan. Lebih dari 1,3 juta data pengguna ditemukan bocor karena sistem backend aplikasi disimpan di server cloud yang tidak dilindungi autentikasi sama sekali. Artinya, tentu siapapun yang memiliki akses ke alamat server tersebut bisa membuka data tanpa perlu login. Ini bukan hanya kelalaian teknis tentu saja, tapi bukti nyata bahwa keamanan belum dijadikan prioritas utama dalam siklus pengembangan aplikasi tersebut. Kira-kira siapa saja yang menyoroti kasus ini? Jadi, setelah temuan ini diungkap oleh tim keamanan cyber dari VPN Mentor, berbagai media nasional dan internasional langsung menyoroti kasus ini. Reaksi publik saat itu cukup besar karena data yang bocor tentu bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga data kesehatan yang tergolong sangat sensitif. Selain itu, fakta bahwa aplikasi ini dikelola langsung oleh pemerintah membuat sorotan ini semakin tajam. Jadi, kita bisa lihat beberapa cuplikan pemberitaan dari beberapa media berikut ini. Dugaan kebocoran data penduduk kembali terjadi. Peneliti siber dari VPN Mentor menemukan saudara ada kebocoran data sebanyak 1 juta lebih pengguna. Terkait dugaan adanya kebocoran sebanyak 1,3 juta data pengguna dari e-hack. Banyak 1,3 juta data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau EHAC diduga bocor. 1,3 juta data pengguna aplikasi Electronic Health Alert atau EHC lama diduga bocor. EHAC merupakan aplikasi milik Kementerian Kesehatan yang berguna sebagai kartu verifikasi, kontrol kewaspadaan, dan syarat yang perlu dipenuhi pelaku perjalanan di tengah pandemi COVID-19. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma'ruf, membenarkan adanya kebocoran data pengguna yang tersimpan di aplikasi Electronic Health Alert Card e-hack Kemenkes. Kementerian Kesehatan langsung menonaktifkan aplikasi e-hack lama sebagai langkah mitigasi. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem penyimpanan data di Indonesia. Jika kita telah lebih dalam lagi, penyebab utama kebocoran data ini berasal dari beberapa celah keamanan yang mendasar seharusnya tentu bisa kita hindari. Server penyimpanan data tidak memiliki sistem autentikasi, tidak ada login, tidak ada enkripsi. Jadi informasi pengguna seperti nama, lokasi, hasil tes COVID itu disimpan dalam bentuk plain text dan bisa diakses secara terbuka. Jadi lebih buruknya lagi, tidak ditemukan bukti bahwa sistem ini pernah melalui pengujian keamanan atau audit sebelum diluncurkan ke publik. Wah, jadi praktik pengembangannya juga menunjukkan kurangnya penerapan prinsip secure coding yang mendasar. Ini adalah contoh dari bagaimana kelemahan internal dalam software bisa menciptakan resiko yang besar. Tentu kita semua ingin tahu, siapa aja yang terdampak. Dampaknya tentu dirasakan oleh banyak pihak. Bagi pengguna, data pribadi mereka tentu menjadi rentan terhadap penyalahgunaan. Seperti nama, NIK, bahkan hasil tes kesehatan bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk penipuan, pemalsuan identitas, hingga penyebaran informasi palsu. Di sisi lain, pemerintah sebagai penyedia layanan digital juga terkena dampaknya. Kepercayaan publik terhadap aplikasi buatan negara mengalami penurunan drastis. Jadi tidak hanya itu, jika data ini jatuh ke tangan orang asing atau pihak yang tidak bertanggung jawab, potensi ancamannya tentu bisa jauh lebih besar, teman-teman. Mereka bisa memetakkan sistem kesehatan nasional, dan ini bisa menjadi celah awal untuk spionase atau bahkan serangan cyber terhadap infrastruktur penting negara. Selanjutnya,
kita bahas bagaimana kerentanan ini bisa terjadi. Di sisi teknis, penyebab kerentanannya itu cukup jelas. Sistem back-end menggunakan platform Elasticsearch yang sebenarnya cukup kuat jika kita konfigurasi dengan benar. Tapi sayangnya pada kasus ini servernya dibiarkan terbuka tanpa proteksi. Ya, tidak ada firewall, tidak ada autentikasi berbasis IP, atau bahkan tidak ada monitoring atau mencatat aktivitas pengakses. Ya, ini kita tahu lah ya, siapapun yang tahu alamat server bisa masuk, baca, atau bahkan ya di copy gitu aja data pengguna. Lebih ironisnya lagi, nggak ada tuh penerapan prosedur standar seperti penetration testing atau review keamanan. Ya, sistem dirilis ke publik dalam kondisi yang bisa kita bilang mentah. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Selanjutnya adalah apa solusi dan strategi mitigasinya. Untuk mencegah kejadian serupa, tentu ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh tim pengembang sejak awal. Jadi, autentikasi dan kontrol akses itu harus menjadi lapisan utama dalam arsitektur sistem. Akses ke data itu harus dibatasi berdasarkan peran. Sebaiknya menggunakan autentikasi 2 faktor. Ya, seluruh data sensitif harus dienkripsi, baik saat sedang disimpan maupun saat dikirimkan melalui jaringan. Backup juga harus terenkripsi dan disimpan secara terpisah. Pengujian keamanan seperti audit sistem dan penetration test itu harusnya wajib dilakukan secara berkala, tidak hanya sekali sebelum rilis. Dan yang tidak kalah penting tentu manajemen cloud harus dikonfigurasi secara ketat menggunakan firewall, pembatasan IP, pemisahan akses, serta pemantauan sistem secara real time. Jadi semacam log aktivitasnya itu dicatat. Selanjutnya adalah apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Jadi dari kasus e-hack ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Pertama, keamanan itu bukan fitur tambahan. Ia adalah bagian yang harus dirancang sejak awal dalam proses pengembangan perangkat lunak. Pengembang tidak hanya perlu bisa menulis kode tentu saja, tapi juga harus memahami prinsip-prinsip yang secure, coding, dan perlindungan data. Jadi, mengabaikan pengujian keamanan adalah bentuk kelalaian serius dan tentu beresiko besar sih. Karena aplikasi pemerintah menyangkut data masyarakat yang sangat luas, maka sistem seperti ini harus mengikuti standar keamanan yang lebih ketat daripada aplikasi biasa. Ya, demikian presentasi saya mengenai kasus e-hack ini dari sudut pandang pengembangan perangkat lunak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bahwa keamanan itu bukan sesuatu yang bisa ditunda atau dianggap remeh. Terima kasih.